Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teteh Iim pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir, sehat batin, segala situasi kondisi apapun ya, kita mengharap selalu berada di dalam rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah, selalu diberikan kewarasan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, mungkin ya para jamaah al-asran, untuk pembahasan kali ini masih di season tanya jawab. Insyaallah mudah-mudahan besok bisa melanjutkan kajian kitab Minhajus Saniyah ya. Baik, ini untuk pertanyaan pertama dari kakak user 233. Kak user panjang ini, pakai nomor ini. Ustadzah katanya, panggilnya teteh aja kakak user ya. Saya mau nanya, saya sholat berjamaah ya, sedangkan imamnya tuh salah bacaannya. Bagaimana dengan sholat saya? Apakah harus dibatalkan atau dilanjutkan katanya? Ya. Jadi ngemakmum imamnya salah ya bacaannya ya. Ini banyak penjelasannya Kak di dalam kitab-kitab fikih. Teteh baca, teteh bawa referensinya di dalam kitab apa ya? Safinah aja lah, yang udah maklum ya. Kitab Safinah itu ada. Di dalam matannya Syekh Salim bin Sumer, kan salah satu syaratnya kita berjamaah itu imamnya itu wala ummiyan. Imamnya itu gak boleh ummi. Nah, apa itu ummi? Jadi ummi itu misalkan seorang imam yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar, atau misalkan ketika membaca surat Al-Fatihahnya itu ada kesalahan-kesalahan. Seperti itu ya. Jadi ada lahan lah, ada kesalahan lah. Nah, di dalam kesalahan itu ketika membaca, kalau istilah tajwidnya ada lahan lah gitu ya. Nah, di dalam kesalahan ketika pembacaan pun itu terbagi menjadi dua Kak. Ada kesalahan ketika kita membaca Al-Fatihah itu yang dapat berdampak merusak kepada segi makna. Ada juga kesalahan tetapi enggak kok sampai merubah kepada makna. Seperti itu Kakak. Misalkan apa ya yang dapat merusak makna? Ketika alhamdulillah. Nah, misalkan gini. Kan harusnya kita ketika membaca alhamdulillah itu kan pakai hak kecil ya, hak gitu ya, bentuk itu ya, hak kecil yang keluar dari wasdul halqi, dari tengah tenggorokan kan hak kecil itu makhrajinya. Kan kita bacanya al-ha gitu kan ya. Alhamdu gitu kan, alhamdulillah. Nah, misalkan ini seorang imam itu membacanya si haknya itu pakai hak besar. Gitu ya, itu sama-sama di tenggorokan tapi kan tetap itu beda tempat. Jadi kita bacanya misalkan alhamdu gitu kan, harusnya alhamdu, ini alhamdu. Aduh, ini beda sedikit ya, beda tipis loh. Ini dari ha menjadi ha itu dapat merusak makna itu. Itu dapat merusak makna itu karena nanti artinya beda menggunakan hak kecil dan menggunakan hak besar itu. Atau misalkan contoh yang lain apa ya? An'amta. Itu taknya kan menggunakan fathah ya. An'amta alaihim, an'amta gitu ya. Misalkan kita membacanya menjadi pakai dhammah, an'amtu atau an'amti. Nah, itu juga sama itu. Dengan merubah harakat itu juga sama itu, dapat merubah kepada makna itu. Nah, ini udah termasuk lahan yang cukup fatal karena sudah merusak kepada makna. Seperti itu. Nah, itu ibarat contoh lah ya. Ada juga yang lahan atau kesalahan itu ketika membacanya itu enggak kok sampai merubah terhadap makna. Kalau misalkan contoh
yang tadi lagi alhamdu, kita tetap mengucapkan haknya pakai hak kecil alhamdu, tetapi ini si sang imam membacanya menjadi alhamda atau alhamdi. Nah, kalau ini nggak merubah makna ini, ya. Jadi kesalahannya itu tidak terlalu fatal lah ya. Tetapi ketika kesalahan yang tidak merubah kepada makna pun, itu kesalahannya memang pure kesalahan gitu. Jadi bukan bermaksud kesalahan itu dengan disengaja. Naudzubillah. Maksudnya ya seperti seolah-olah memainkan. Udah tahu itu ya, misalkan itu bukan bertujuannya untuk memain-mainkan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu masih tetap syah saja. Atau misalkan kesalahannya itu bukan dikarenakan memang si posisi lidahnya itu kayak apa ya, kayak yang cadel atau kayak yang kurang fasihat, tapi memang udah posisi lidah dari sonoknya gitu. Karena pernah gitu ya, Masya Allah, Teteh juga menemukan sosok seorang kiai itu Masya Allah itu ilmunya sudah banyak yang dikaji itu ilmunya ya. Namanya juga seorang kiai, punya pondok pesantren, santrinya banyak pula, yang dikajinya kitab-kitab besar pula gitu. Tetapi ketika Teteh mendengar itu, ketika membaca surat Al-Fatihahnya itu kok rasa-rasanya ya, kalau bukannya berujub, ini bukannya berujub ya, kok rasa-rasanya lebih fasihat aku ya. Yang mana aku ini gak punya ilmu yang banyak, ilmunya sedikit. Nah, kita gak bisa bersuudzon sama kiai tersebut, wong ilmunya lebih banyak. Tidak mungkin dia tidak mengetahui dan tidak paham, ya kemungkinan besar ya memang mungkin si posisi lidahnya ya sudah seperti itu ya, mau gimana lagi, sehingga tidak sefasihat orang yang lebih terbiasa atau mendalami akan ilmu tajwid ya. Nah, gitu ya. Jadi sedikit-sedikit sudah bisa difahami di sini ya, di dalam lahan kesalahan ketika kita membaca surat Al-Fatihah tersebut. Jadi apa kakak? Kalau misalkan itu kesalahannya yang dapat merubah kepada makna, yaitu bisa mengakibatkan tidak syah salatnya, karena salah satu syaratnya di dalam membaca surat Al-Fatihah ketika salat kan itu adamul lahnil mukhilli bil mana. Jadi tidak boleh ada yang menyacat atau sampai merusak terhadap makna seperti itu. Nah, tapi ini belum selesai. Tapi ini belum selesai pembahasannya. Tapi begini, karena masalahnya kan ini tadi yang bertanya seperti ini, Teh, gimana ini ya si imamnya itu salah kan, yang bertanya itu tadi gimana? Mana tadi? Ini imamnya salah bacaannya tuh kan, yang bertanya imamnya salah bacaannya. Nah, berarti di dalam pertanyaan ini kemungkinan besar ini yang bertanya tuh tahu kalau si imam itu salah bacaannya. Berarti kemungkinan besar ini yang bertanya, beliau ini yang bertanya ini lebih paham akan ilmu tajwidnya daripada seorang imam. Seperti itu loh. Kenapa Teteh diterangkan ini lagi? Karena begini kakak, nah ini ada kecualinya. Kecuali jikalau misalkan seorang imam dan seorang makmum itu ya, misalkan kalau kita bicara dari kadar ilmunya ya misalkan sama gitu ya. Maksudnya hampir serata lah antara si makmum dan si imam, seperti itu ya. Si imam tidak terlalu paham akan ilmu tajwidnya, makmumnya juga sama yang tidak terlalu paham akan ilmu tajwidnya. Misalkan itu banyaklah contohnya. Misalkan ketika baca surat Al-Fatihah, misalkan alladzi gitu kan, harusnya kan bukan alladzi ya, tetapi yang pakai titik itu kan alladzina an'amta alaihim, seumpamanya alladzi. Itu si imam gak tahu bacanya harus alladzi, itu si makmum juga gak tahu bacanya harus alladzi. Yang aku pernah dengar pokoknya gitu dah, alladzina an'amta alaihim misalkan ya gitu. Nah, kalau misalkan ini si imam dan si makmum sama-sama tidak terlalu paham, yaitu bisa dikatakan syah-syah saja. Kalau ya Teteh lihat di dalam referensi syarah Sabinahnya.
Tetapi kakak, jika kita adalah sebagai seorang makmum, kita lebih paham dari segi ilmu tajwidnya daripada sang imam, maka itu tidak boleh karena itu bisa tidak syah. Kenapa ya? Karena kita lebih paham ilmunya daripada imam tersebut. Jadi kalau begitu bagaimana teh kalau kita sudah mengetahui ini imam baca surat Al-Fatihahnya sampai merusak kepada makna, maka ini sang makmum bukan membatalkan sholatnya, tetapi munfarid. Munfarid aja. Niatnya memisahkan diri dari sang imam. Munfarid aja. Niat dalam hati. Tak perlu membatalkan sholatnya. Ya. Nah ya kita ikuti aja dah gerakannya itu si imam. Karena kan kalau misalkan aku udah niatnya munfarid, ya kalau udah niat munfarid kan aku sholat sendiri ya. Kalau misalkan aku sholatnya lebih awal daripada itu si imam bisa kan, misalkan dari posisi gerakannya. Cuman kan takutnya nanti jadi fitnah bagi yang samping kanan kirinya. Loh itu kenapa itu kok kita bermakmum tapi kamu mendahului imam. Nah nanti kan jadi takut teman kita yang di kanan yang di kiri nanti sholatnya tidak khusyuk. Jadi meskipun dalam hati kita niatnya munfarid, ya kita ikuti aja lah gerakannya imam. Ya gitu kakak yang bertanya. Tapi ini berlaku di dalam surat Al-Fatihah saja. Karena surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu bagian dari rukun sholat. Karena kalau misalkan Al-Fatihahnya tidak benar, ya nanti otomatis sholatnya tidak syah. Karena Al-Fatihah termasuk ke dalam rukun ucapan. Tapi kalau kita mengetahui ini si sang imam itu salah di dalam pembacaannya surat, tetapi Al-Fatihahnya sempurna, itu mah nggak apa-apa. Lanjutkan aja bermakmum, karena kalau baca surat kan itu hukumnya sunnah ya, bukan suatu kerukunan. Ya, begitu ya kakak. Kakak siapa? Kakak user ya.